Halo GKS Balikpapan, senang sekali berjumpa lagi dalam ibadah online GKS Balikpapan. Di tengah kondisi pandemi yang terus meningkat ini, membuat kita harus melakukan ibadah secara online. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir, karena Tuhan Yesus yang sama dimanapun kita berada, Tuhan tetap menuntun kita dan Tuhan tetap melindungi kita. Namun sebelumnya kami juga mau mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GKS Balikpapan. Sebelum masuk dalam informasi, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita bahwa apapun kondisi kita saat ini, apapun yang sedang kita kerjakan saat ini, baik itu dalam masa-masa sulit di tengah pandemi ini, kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bagi kita semua jangan khawatir, jangan takut, karena Allah yang dahulu tetap sama seperti Allah yang sekarang, yang selalu menuntun Bapak Ibu Saudara dan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan masuk dalam informasi yang pertama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau join di dalam home, caranya gampang banget. Bapak Ibu Saudara bisa DM akun Instagram kami di @gksbalikpapan atau juga bisa melalui kolom komentar dengan hashtag #joinhome. Tim kami akan segera menghubungi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan informasi untuk bisa bergabung di dalam home. Kemudian informasi berikutnya, di tanggal 26 Maret 2022, kami akan mengadakan water baptism, dan buat Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung, bisa mengakses melalui link yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara. Pengumuman berikutnya, kami menginformasikan buat Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa langsung scan barcode di layar yang tertera pada Bapak Ibu Saudara semua. Buat Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih lagi mengenai Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan, Bapak Ibu Saudara bisa mengakses melalui website kami di www.gksbalikpapan.org atau pada akun Instagram kami @gksbalikpapan. Itu saja informasi dan pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau masuk di dalam praise and worship. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your goodness, Lord. Pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama datang merendahkan hati kami. Kami mau sepakat Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan, Bapa kami yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Sungguh Kau baik. Engkau baik Yesus. Kasih-Mu tak berkesudahan. Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berhenti dalam hidup setiap kami. Oh, iya nama saya namamu, iya dalam sana iya namamu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Yesus, buat setiap pertolongan-Mu Bapa. Iya nama saya namamu, iya nama saya namamu. Shira bahana ya rabase ya rababa. Shira bahana ya rabase ya rababa. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih untuk tim Praise and Worship sudah membawa kita dalam penyembahan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sambut Pastor Daniel Wirawan. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Senang menjumpai setiap saudara walaupun kita masih beribadah secara online. Kita sama-sama berdoa dan berharap agar gelombang Omikron ini boleh segera berakhir dan kita bisa kembali ibadah secara onsite. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya percaya bahwa setiap saudara sudah menyiapkan perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Kalau saudara sudah siap, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 bulan yang telah Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh lalui 1 bulan ini dalam keadaan yang baik dan sungguh baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Kalau kami memasuki di bulan yang baru, kami percaya Tuhan ada anugerah baru yang Tuhan berikan buat setiap kami,
sehingga kami boleh melewati bulan ini. Kami boleh terus melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Bersyukur untuk apa yang telah Kau kerjakan buat setiap kami 2000 tahun yang lalu. Kau mati buat setiap kami. Kau menebus hidup kami dari semua kesalahan dan dosa kami. We want to give thanks to you. Dan kami pada hari ini, pada saat kami mengadakan perjamuan kudus ini, kami boleh kembali mengingat dan mengenang apa yang boleh Kau kerjakan buat setiap kami. Bahwa karya-Mu, pengorbananmu sungguh besar buat setiap kami, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Pada pagi hari ini kalau kami akan mendengarkan pesan-Mu, bicara buat setiap kami, dan kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu yang sama, yang bekerja, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang boleh membuat setiap firman yang boleh dibagikan boleh menjadi rema buat setiap kami, yang mengubah hati dan pemikiran kami, sehingga ada sesuatu yang baru yang boleh kami terima. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan yang bahasa sederhana dan mudah diterima dan dimengerti. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. 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 Kita memasuki bulan Maret dan tema kita di bulan ini adalah Revelation atau pewahyuan. Mari siapkan catatan saudara semua, dan saya berharap saudara memiliki suatu kebiasaan ketika saudara bisa mendengar khotbah atau pesan Tuhan, saudara bisa mencatatnya di dalam gadget saudara atau di buku catatan saudara. Saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah Uncovered. Uncovered artinya adalah menemukan sesuatu yang rahasia atau tersembunyi, atau mengangkat sesuatu yang menutupi. Sesuatu yang tadinya tertutupi diangkat. Sesuatu yang tadinya rahasia atau tersembunyi ditemukan. Dengan kata lain, uncovered adalah reveal. Atau dengan kata lain, mengungkapkan atau menyingkapkan. Yang mana menjadi akar kata dari revelation atau pewahyuan. Menurut Bible Dictionary atau kamus Alkitab, revelation itu adalah an uncovering, a bringing to light of that which had been previously wholly hidden or only obscurely seen. Atau sebuah penyingkapan, pengungkapan apa yang sebelumnya sepenuhnya tersembunyi atau hanya terlihat samar-samar. Jadi sesuatu yang tadinya sepenuhnya tersembunyi atau terlihat samar-samar disingkapkan atau diungkapkan. Tahukah saudara bahwa ada begitu banyak hal yang di dalam Tuhan yang masih kita belum ketahui, yang masih perlu disingkapkan atau dibukakan untuk kita semua. Pribadi Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Masih banyak yang rahasia, masih banyak yang tersembunyi, masih banyak yang tertutupi, masih banyak misteri, atau masih belum tersingkapkan. Bahkan mengenai identitas diri kita sendiri pun sesungguhnya, atau tujuan hidup kita sendiri pun masih banyak di antara anak-anak Tuhan yang belum tersingkapkan buat mereka mengenai identitas diri mereka dan tujuan hidup mereka. Ingat kisah Simon Petrus yang telah semalam-malaman menangkap ikan dan tidak menangkap apa-apa. Lalu Yesus menyuruh dia menembarkan jala dan ia menangkap ikan dengan jumlah yang sangat besar. Dari momen itu, Yesus menyingkapkan siapa dirinya kepada Simon. Dan bahkan Yesus menyingkapkan siapa diri Simon sesungguhnya dan tujuan hidupnya, yaitu untuk mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia. Kalau kita pelajari di dalam Bible ketika Yesus ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu, ada banyak hal yang perlu disingkapkan kepada murid-muridnya. Contohnya, mengenai siapa diri Yesus. Di Matius 6 ayat 13-14 dikatakan, demikian ayatnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Di ayat selanjutnya dikatakan,
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kata menyatakan di sini adalah reveal, disingkapkan, diwahyukan, sehingga Petrus bisa mengenal siapa Yesus sesungguhnya, yaitu Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukanlah seperti para nabi-nabi yang lainnya. Ada satu kali ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat mereka pada waktu itu. Seorang guru membasuh kaki murid-muridnya, padahal itu adalah pekerjaan seorang hamba. Mereka tidak dapat menangkap apa yang Yesus kerjakan pada waktu itu. Tetapi lihat apa yang Yesus katakan. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7, di dalam bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, Yesus menjawab, sekarang engkau tidak mengerti apa yang kulakukan ini, tetapi nanti engkau akan mengerti. Artinya dengan kata lain, sekarang apa yang aku lakukan, kamu tidak mengerti. Tetapi nanti kalau sudah disingkapkan kepadamu, maka kamu akan mengerti. Dan kita tahu bahwa tindakan Yesus itu adalah memberikan teladan kepada murid-muridnya, bahwa sekalipun dia adalah Tuhan, Yesus mau melayani. Sehingga murid-muridnya pun juga diminta untuk melakukan hal sama. Sederhananya, pewahyuan adalah sesuatu yang disingkapkan oleh Tuhan kepada manusia. Sesuatu yang dikomunikasikan Tuhan sehingga bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh manusia. Sesuatu yang supranatural sifatnya menjadi dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh manusia. Itulah arti dari pewahyuan. Sesuatu yang tadinya gelap, sesuatu yang tadinya remang-remang sekarang menjadi terang benderang di dalam pikiran dan pengertian kita. Di dalam Efesus 1 ayat 18-19 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saya memohon agar Allah membukakan pikiranmu sehingga menjadi terang, supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian, juga supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya, dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa. Kita akan belajar hal-hal yang penting mengenai pewahyuan pada hari ini. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah sumber pewahyuan. Tanpa terang Roh Kudus, kita akan benar-benar buta secara rohani. Tidak ada terang yang menyinari hati dan pikiran kita, sehingga kita buta. Saudara pernah bayangkan, saudara pernah berada dalam satu ruangan, satu tempat di mana gelap gulita, di situ nggak ada terang. Kita nggak bisa lihat apa-apa, kita benar-benar buta pada waktu itu. Contohnya seperti ini. Tanpa pewahyuan Roh Kudus, kita bisa baca ayat yang sama puluhan kali, bahkan ratusan kali dan tetap tidak mengerti. Kita bisa mendengar khotbah yang sama dengan topik yang berulang-ulang, yang sama dari pendeta yang mungkin berbeda-beda, tetapi tanpa pewahyuan Roh Kudus tetap saja kita tidak dapat mengerti. Pewahyuan Roh Kudus membuat kita bisa melihat apa yang tadinya tidak terlihat, membuat kita mengerti apa yang tadinya kita tidak mengerti. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tentu ayat ini sudah tidak asing buat setiap kita. Tetapi ayat ini ada lanjutannya. Di ayat yang ke-10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Allah telah menyatakannya oleh Roh kepada kita. Pertanyaannya, menyatakan apa? Kata menyatakan di situ adalah disingkapkan, diungkapkan, di-reveal. Apa yang dinyatakan? Yang dinyatakan adalah apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, yang tidak pernah
didengar oleh telinga kita, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu yang disingkapkan kepada saudara dan saya. Apa yang mata kita nggak lihat, pernah lihat sebelumnya, dan telinga kita nggak pernah dengar sebelumnya, dan yang nggak pernah timbul dalam hati kita. Hal-hal itulah adalah hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, dan itu dinyatakan kepada kita melalui pribadi Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 di dalam New King James dikatakan, but God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Terjemahan bebasnya adalah, tetapi Allah telah mengungkapkannya atau menyingkapkannya kepada kita melalui Roh-Nya. Karena Roh menyelidiki segala sesuatu. Ya, hal-hal yang ada di dalam diri Allah. Di ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Semua yang terdapat di dalam diri Allah, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, ya hanya roh Allah sendiri atau Roh Kudus sendirilah yang mengetahuinya. Dan Allah menyatakannya itu kepada saudara dan saya melalui Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk menerjemahkan apa yang tersembunyi di dalam diri Allah kepada kita. Apa yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di dalam hati kita. Holy Spirit is the source of all wisdom and revelations. Roh Kudus adalah sumber segala hikmat dan pewahyuan. Bisa katakan amin. Di dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita butuh spirit of wisdom. Kita butuh spirit of revelation, yaitu Roh Kudus untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar. Atau di dalam terjemahan lainnya dikatakan untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Kalau kita ingin deeper, untuk bisa mengenal Tuhan, pribadi Tuhan lebih dalam lagi, kita butuh Roh Kudus yang memberikan kita hikmat dan pewahyuan akan pribadi Tuhan. Yang kedua kita bisa pelajari pada hari ini adalah dasar pewahyuan adalah firman Tuhan. Apa yang Roh Kudus wahyukan adalah selalu firman Tuhan. Dasarnya adalah selalu firman Tuhan. Roh Kudus tidak pernah menyampaikan sesuatu atau menyingkapkan sesuatu di luar atau melenceng dari firman Tuhan. Dia akan selalu berdasar kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu bisa kita terima melalui Alkitab yang kita baca setiap hari, melalui daily devotion, melalui khotbah, melalui penyembahan, mungkin melalui postingan sosial media dari seseorang yang kita lihat, atau sesuatu yang timbul di dalam hati kita. Saudara pasti pernah mengalami pengalaman di mana ketika saudara lagi sedang baca Alkitab, dari sekian banyak ayat di dalam satu perikop, tiba-tiba ada satu ayat yang mendadak seperti berbicara keras, menyala-nyala, menjadi begitu terasa spesial buat saudara. Ayat itu timbul, menonjol daripada yang lainnya. Sepertinya ayat itu sedang berbicara kepada saudara secara pribadi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Atau terkadang ayat yang sama yang kita baca berulang-ulang, di mana kita sudah tahu itu, tetapi tiba-tiba kita menerima pengertian yang baru, kita menerima pemahaman yang baru. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Saya mau bacakan satu ayat buat saudara semua yang sudah nggak asing lagi, saya percaya. Tetapi kali ini saya berdoa meminta Roh Kudus menerangi mata hati saudara untuk dapat melihat atau menerima pewahyuan yang baru dari ayat ini. Di Matius 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang gak asing buat saudara, saya percaya. Kita hidup bukan saja dari makanan yang kita makan sehari-hari, tetapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi kita bukan hanya hidup dari makanan yang kita makan setiap hari, tetapi kita hidup
dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, kalau kita tidak makan makanan sehari-hari, lama-lama kita bisa sakit dan lama-kelamaan kita bisa mati. Demikian juga kalau kita tidak makan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah, lama-lama kita bisa sakit dan lama-kelamaan kita bisa mati secara rohani. Nah, masalahnya tidak semua orang yang sakit secara rohani atau bahkan mati secara rohani, mereka sadar bahwa mereka sedang sakit dan mereka sedang mati secara rohani. Nah, kalau orang tidak makan, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, dia lemas, tidak bertenaga, tidak bergairah, tidak bersemangat, tidak tertarik hal apapun, tidak nafsu makan. Sama halnya dengan orang yang sakit secara rohani, lemas, tidak bertenaga, tidak bergairah, tidak bersemangat sama Tuhan tentunya. Tidak tertarik hal-hal daripada Tuhan, tidak nafsu makan makanan rohani, tidak tertarik ibadah, tidak tertarik memuji Tuhan, tidak tertarik menyembah Tuhan, tidak tertarik bersekutu dengan Tuhan dan dengan anak-anak Tuhan lain. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan setiap firman Tuhan kita mau katakan ya dan amin. Dan apa yang difirmankannya itu pasti terjadi. Jadi kalau Tuhan berfirman kepada kita mengenai hal ini, dia tahu bahwa ini adalah sangat urgent buat kita, sangat penting buat kita, sangat mendesak buat setiap kita untuk kita benar-benar mau taat dan menghidupinya. Semua janji-janji Tuhan, semua kehendak Tuhan, semua hati dan pikirannya, bahkan semua jawaban atas hidup kita, itu semua terdapat di dalam firman-Nya. Jadi kalau kita berpikir bahwa ada sumber lain, sumber pemikiran lain, atau sumber jawaban lain selain daripada firman Tuhan, maka hidup kita ini nggak akan pernah selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan. Yang mengerti katakan amin. Ada satu ayat lagi yang berhubungan dengan pentingnya firman Tuhan, yaitu di Mazmur 119 ayat 105, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu diberikan kepada kita sebagai pelita, sebagai cahaya bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Kenapa kaki? Karena kaki itu fungsinya untuk berjalan, untuk melangkah. Ketika kita melangkah berjalan dengan kaki yang diterangi, maka mudah bagi kita untuk melihat jalan kita. Kalau jalan kita diterangi, mudah bagi kita untuk melihat ada apa di jalan itu, dan mudah buat kita untuk menghindar jika ada sesuatu di jalan itu yang menghalangi kita, dan mudah buat kita untuk bisa sampai kepada tujuan. Bagaimana orang bisa jalannya benar kalau di sekelilingnya dia berada di dalam kegelapan? Di dalam terjemahan TPT-nya lebih diperjelas mengenai hal ini di ayat yang tadi. Truth shining light guides me in my choices and decisions. The revelations of your word makes my pathway clear. Cahaya kebenaran yang bersinar memandu saya di dalam pilihan dan keputusan saya. Di cahaya kebenaran Tuhan itu menyinari, memandu kita, memimpin kita di dalam setiap pilihan dan keputusan kita. Pewahyuan dari firman-Mu dikatakan membuat jalan saya jelas. So we need the revelation. Kita butuh pewahyuan dari firman Tuhan, supaya kita bisa melihat jalan kita dengan jelas. Bisa katakan amin. Kenapa orang bisa sering salah ambil pilihan dan keputusan? Karena tidak tahu mana yang benar dan mana yang seharusnya. Karena tidak tahu jalan dan langkah harus diambil. Kenapa? Karena gelap. Tapi sebaliknya kalau kita punya terang firman Tuhan yang menyinari langkah kaki kita, kita tahu mana pilihan dan keputusan yang benar seperti apa. Tetapi kalau kita sudah tahu mana yang benar, tetapi kita tidak melangkah dengan benar, yaitu namanya bebal. Kenapa orang bisa sering salah ambil pilihan dan keputusan? Karena tidak ada pewahyuan, jadi jalan di depannya tidak jelas. Tidak clear. Tadi saya katakan gelap. Sehingga bisa saja terantuk dia, terjatuh, tersesat,
bahkan salah jalan. Gimana kita bisa jalan dengan benar kalau jalannya gelap gulita? Kemungkinan untuk jatuh dalam lubang sangat besar. Kemungkinan tersesat sangat besar. Apalagi salah jalan. Di 2 Timotius 3 ayat 16 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dari dasar inilah Roh Kudus mewahyukan dan menyingkapkan firman Tuhan kepada kita. Bisa katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, pewahyuan mengubah hidup kita. Alkitab yang kita baca atau yang kita renungkan setiap hari, itu adalah kumpulan dari seluruh pemikiran Allah yang tertulis atau yang dituliskan kepada kita. Khotbah para pendeta, pastor, pengkhotbah atau para pengajar, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, itu menolong kita untuk kita bisa mengerti itu. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu sebagai informasi belaka, tetapi itu menjadi spiritual understanding buat kita. Itu menjadi spiritual insight buat kita. Menjadi spiritual wisdom buat kita. Yang mana itu akan mengubah hidup kita. Pengetahuan saja tidak dapat mengubah hidup kita. Tetapi kebenaran yang disingkapkan yang mengubah hidup kita. Knowledge alone cannot change our life. But that revealed truth will. Pengetahuan saja tidak bisa mengubah hidup kita. Tetapi kebenaran yang disingkapkan itu yang akan mengubah hidup kita. Tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan menebus hidup kita yang sia-sia adalah satu hal. Tapi menerima kebenaran disingkapkan Roh Kudus mengenai kematian Yesus di atas kayu salib, itu yang akan mengubah hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Kita yang tadinya berbuat dosa mah ya biasa aja gitu. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan mati buat kita, Dia mengampuni setiap kita, kebenarannya itu yang disingkapkan kepada kita, maka itu akan membuat kita tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Atau bahkan kita nggak akan menyia-nyiakan hidup kita untuk terus hidup di dalam dosa. Di Efesus 4 ayat 23 dan 24 di dalam TPT-nya dikatakan, now it's time to be made new by every revelation that's been given to you, and to be transformed as you embrace the glorious Christ within as your new life and life in union with Him. For God has recreated you all over again in His perfect righteousness, and you now belong to Him in the realm of the true holiness. Di dalam terjemahan bebas dikatakan sekarang saatnya untuk dibuat baru oleh setiap pewahyuan yang telah diberikan kepada kamu, dan untuk diubahkan saat kamu memeluk Kristus yang mulia di dalam hidup yang baru, kamu dan hidup dalam persatuan dengannya. Karena Allah telah menciptakan kamu sekali lagi dalam kebenaran yang sempurna, dan kamu sekarang menjadi miliknya di dunia kekudusan sejati. Artinya setiap pewahyuan yang kita terima, Roh Kudus bekerja melalui pewahyuan itu untuk merubah dan memperbaharui pikiran kita. Dengan kata lain, semakin sedikit pewahyuan yang kita terima, semakin kita tidak bertumbuh dan tidak berubah. Tetapi semakin banyak pewahyuan yang disingkapkan kepada kita, semakin besar potensi kita untuk bertumbuh dan berbuah. Saudara bayangkan kalau kita jadi orang Kristen yang kita lihat dari dulu ya itu-itu aja. Yang kita tahu itu-itu aja. Pewahyuannya itu-itu aja. Kebenarannya itu-itu aja. Makanya tidak heran kehidupan kerohaniannya ya gitu-itu aja. Yang mengerti katakan amin. Dosa membuat lensa kita menjadi buram. Dosa membuat lensa kita melihat segala sesuatu menjadi kabur. Tetapi pewahyuan Roh Kudus memberikan kita lensa yang benar untuk melihat segala sesuatu dengan benar. Maksudnya apa, Pastor? Lensa untuk bisa melihat kehidupan dengan benar. Lensa untuk bisa melihat Tuhan dengan benar. Lensa untuk melihat diri kita sendiri dengan benar. Lensa untuk melihat orang lain
dengan benar. Lensa untuk melihat masalah dengan benar. Yang mengerti, katakan amin. Kesimpulannya hari ini, ada ayat terakhir saya mau bagikan buat setiap saudara. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 4-5. Ini adalah kisah di mana Saulus yang begitu menggebu-gebu ingin menangkap dan ingin membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Dalam satu perjalanannya ke Damsyik, dan dia dijumpai oleh Tuhan sendiri. Dan demikian ayatnya berbunyi. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Di dalam perjalanannya tadi, satu kali dia begitu menggebu-gebu untuk menangkap dan membunuh pengikut Yesus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus di tengah perjalanan itu, Yesus memperkenalkan dirinya kepada Saulus. Yesus menyingkapkan siapa dirinya kepada Saulus. Dan kita tahu akhir dari kisah ini. Saulus yang tadinya hendak membinasakan pengikut Yesus, akhirnya menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Satu pewahyuan mengenai pribadi Yesus merubah seluruh kehidupan Saulus menjadi Paulus sekali untuk selama-lamanya. Saya mau katakan kepada setiap saudara, begitu pentingnya pewahyuan buat setiap kita. Satu pewahyuan yang kita bisa terima, itu bisa merubah hidup kita secara total. Dan saya berdoa pada hari ini, setiap saudara bisa menangkap satu pewahyuan yang bisa merubah kehidupan saudara. Atau bahkan di hari-hari ke depan, pewahyuan-pewahyuan yang saudara bisa terima, itu mengubah kehidupan saudara, sehingga saudara menjadi lebih dewasa di dalam kerohanian. Saya sungguh berdoa di bulan ini, kalau kita belajar tentang Revelations, berdoa supaya Roh Kudus boleh menyikapkan banyak hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita sebelumnya, tidak pernah didengar oleh telinga kita sebelumnya, tidak pernah timbul di dalam hati kita sebelumnya, itu yang disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Saya berharap saudara bisa belajar sesuatu pada hari ini, supaya setiap saudara bisa berjalan bersama-sama dengan apa yang Tuhan kehendaki atas gereja ini, to going deeper in Revelations. Katakan amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran-Mu yang boleh Kau bagikan setiap kami mengenai pewahyuan. Bahkan pada saat kami mendengar khotbah ini, Kau mewahyukan begitu banyak hal yang selama ini gak pernah kami lihat, gak pernah kami dengar, gak pernah timbul dalam hati kami, melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami. Berdoa di hari-hari ini kami semakin peka, semakin mengenal ketika Engkau boleh mewahyukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Mengungkapkan segala sesuatu yang selama ini tersembunyi, yang gak kami lihat, sehingga kami boleh melihat, sehingga kami boleh terlihat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pada saat ini pun juga Engkau bekerja di setiap rumah-rumah dalam kehidupan kami. Memimpin kami Tuhan untuk semakin mengenal-Mu, untuk semakin mengenal pribadi kami, untuk semakin mengenal tujuan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk keadaan yang menjadi lebih baik lagi. Kami bersyukur keadaan yang semakin membaik hari-hari ini. Berdoa supaya dari pandemi COVID ini berubah menjadi endemi. Berdoa untuk setiap kesembuhan yang terjadi di rumah-rumah, di rumah sakit, di setiap dimanapun anak-anak-Mu saat ini terisolasi. Tuhan, berdoa ada kesembuhan, ada kuasa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang terdampak secara ekonomi pun kami berdoa ada pemulihan, ada breakthrough dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Bersyukur untuk pemerintah kami, berdoa untuk melepaskan berkat buat pemimpin kami sehingga mereka boleh mengambil keputusan tepat. Berdoa untuk kota ini, Balikpapan, untuk damai sejahtera dan sukacita atas tempat ini yang damai, kota yang kondusif, kota yang bisa di mana pertumbuhan rohani boleh terjadi, kota di mana kebangkitan rohani boleh terjadi. Dan juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya, dimanapun mereka boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan berdoa memberkati keluarga mereka, pernikahan mereka, sekolah, kuliah mereka, bisnis, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan yang memberkati.
Bahkan kami percaya Kau menjagai dan melindungi kami dari segala yang jahat, dari segala virus COVID yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Dan mari jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu menjadi sumber pewahyuan dalam kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Well, saya berdoa setiap saudara boleh belajar sesuatu pada hari ini, dan saya berdoa supaya minggu depan kita bisa kembali ibadah secara onsite di The Hall, dan saudara bisa hadir, dan saudara bisa bebas menyembah Tuhan, bisa bebas memuji Tuhan bersama-sama secara korporat di rumah Tuhan. So God bless you, and I see you next week. Terima kasih untuk Pastor Daniel Wirawan untuk pesan yang luar biasa yang sangat memberkati kita semua. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami, subscribe YouTube kami, dan yang terakhir share link biar lebih banyak lagi orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Happy Sunday and God bless you.